Amanda, Hadir. Nabila Hanani, Hadir. Nurul Akmal, Hadir. Rika Rahim, Hadir. Safitri. Hadir. Oke. Materi yang kemarin tentang beriman kepada hari kiamat. Materi yang selanjutnya sama, tapi kita mau buat diskusi. Habis itu kita nonton video tentang kiamat. Ada yang tahu kapan kiamat itu datang? Tahu. Ada tahu? Ada. Tidak ada satupun manusia yang tahu, ya kan? Ada. Pertama, arti iman dulu. Iman artinya apa? Ada. Percaya bahwasanya kiamat itu Ada. Terus, kiamat itu dibagi dua, ya kan? Ada. Kiamat apa? Sama? Kecil sama? Besar. Tanda-tanda kiamat besar dan kecil apa ya? Besar tsunami. Terus? Kecil banjir. Salah. Kecil kematian. Terus? Gempa. Gempa. Tsunami. Terus? Kalau besar yang kemarin ibu bilang apa? Kan ada yang kemarin ibu bilang kan? Ada matahari. Terbit di sebelah Barat. Ini video yang akan ibu tayangkan. Yang ibu tayangkan ini kalian simak. Habis itu kita buat diskusi kelompok secara berurutan. Nanti kalian buat pertanyaan 3, jawab 3 orang. Oke? Ini videonya disimak baik-baik. Adalah di bawah naungan. Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas pada tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan beruang, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilakukannya. Surat Al-Infitor ayat 1-5. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang? Renungkan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Nyata perintah agama oleh manusia atau kebutuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu dipertanyakan bahwa hal ini sudah terjadi? Sebagian besar dari kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita. Hanya sebatas menyimpannya saja, ya kan? Kalau kita menanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita sudah lupa betapa pentingnya Al-Quran. Tidak ada orang yang sholat. Untuk memahami berapa persen orang yang sholat, perhatikan di sekelilingmu, di sekolah atau kantor. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang, dan nilai keimanan akan berkurang. Kepercayaan akan rusak. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Kalau dipikirkan, tidak ada lagi orang yang percaya bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama.
Beberapa akan dianggap halal atau legal. Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung yang tua tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak hormat pada yang tua. Angka perceraian dan jumlah anak lantuanan. Kegiatan jihad dan khotbah akan ditinggalkan, dan hukum alam akan terganggu. Banjir, gempa bumi, yang malapetaka seperti kebakaran akan meningkat di dunia. Tambang-tambang akan hancur, pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Koda Dair, tanda-tanda besar hari kiamat. Dabat al-ard, binatang buas dari perut bumi. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Nahl ayat 82. Tidak banyak informasi tentang binatang buas dari perut bumi. Namun di Al-Quran disebutkan bahwa ia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini akan muncul tepat sebelum hari kiamat, dan dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berbagai pemaknaan tentang bagaimana imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Surat Al-Kahfi ayat 94. Dalam kitab suci Al-Quran kita dijelaskan bahwa karena penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain ini sangat khusus. Salah satu dari hikmah dari Dajjal dan Sufyan. Orang-orang yang melihat ini pasti mengerti bahwa akhir dunia sudah tiba, karena pintu tobat sudah tertutup. Kesadaran ini tidak akan menolong mereka. Semua sudah terlambat karena kesempatan sudah terlewatkan. Yakin pada Tuhan semesta alam yang selalu sakit dibanding kamu tidak ingin, dan kita tahu betapa tidak bersyukur kita terhadap Tuhan. Mungkin ada sholat yang tidak dipahami, galau, belum lihat matahari terbit dari barat, pintu tobat masih terbuka. Tuh, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Di video itu sudah dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar kan? Ya. Jadi mau dipertanyakan kita berkelompok dulu. Buat satu kelompok ini 88. Mulai dari sekarang kelompoknya. Banyak. Udah? Ini udah? Kelompok satu dulu. Coba kelompok satu. Coba utarakan apa yang tertangkapkan dari video yang ibu tampilkan tadi. Pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Atau di diskusi kelompok lain? Coba. Coba, siapa yang mau bicara? Kami ini antara lain satu, jelaskan fungsi dari hikmah dan iman kepada hari akhir. Fungsi dan hikmah dan iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup dan yang kekal abadi di hari akhir kelak. Itu pertanyaan yang pertama. Dan neraka berikut ciri-cirinya. Neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membangkang atau menentang syariat Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang kedua itu udah, yang ketiga siapa? Diskusinya cepat selesaikan. Jelaskan bukti-bukti kebenaran adanya hari akhir beserta alasannya. Munculnya kabut atau ruduhan, munculnya dajjal, munculnya dabbah keempat, terbitnya matahari dari barat, adanya 3 gerhana dari timur, keluarnya Yajud dan Majud keenam, adanya gerhana di. Oke, kelompok pertama selesai, kelompok kedua. Kelompok kedua maju terus. Siapa yang baca? Ini diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, sebutkan beberapa perbedaan kiamat kubra dengan kiamat kubra. Kiamat kubra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sedangkan kiamat kubra adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak.
Lanjut. Jelaskan tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju alam akhirat. Yaumul ba'ats, yaumul hasyir, buku catatan, yaumul hisab, mizan, sirat, yaumul jasad, balasan amal baik surga dan balasan amal baik buruk neraka. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya ambil lagi cepat. Jelaskan pengertian surga menurut bahasa dan istilah serta sebutkan 5 macam kenikmatan dalam surga. Surga menurut bahasa dapat diartikan sebagai kebun atau al-bustan, sedangkan surat menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu tempat yang disiapkan Allah SWT untuk mereka yang menaatinya. 5 kenikmatan dalam surga yaitu penghuni surga mendapatkan buah-buahan dan apa saja yang mereka mau. Piring di surga dibuat dari emas. Penghuni surga diberi minum jahe. Di surga terdapat kebun dan buah anggur. Di surga ada sungai susu, sungai arak, madu dan berbagai macam buah-buahan. Oke, diskusi kelompok selesai, ya kan? Masing-masing kelompok memiliki pertanyaannya 3 dan 3 jadi 6. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan tentang diskusi kelompok kita? Saya Ya, maju. Diri. Baca besar-besar. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu 1. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam perbuatan atau tingkah laku. 2. Tanda-tanda datangnya hari kiamat terdiri atas tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Apa yaumul mizan, yaumul la raiba fihi dan beberapa nama lainnya. 4. Datangnya hari kiamat didahului tiupan nafiri yang ditiup malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. 5. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir antara lain sebagai berikut. Selalu berusaha menjadi lebih baik, tidak selalu pada gemerlap dunia, tidak iri atas nikmat orang lain, bersikap rendah hati, menghindari sifat cinta dunia dan secara berlebihan. Sekian, terima kasih. Itu kesimpulan dari semuanya, ya kan? Materi yang kita sampaikan tadi itu sudah tercantum di kesimpulan Anani. Ada yang nanya tentang kiamat? Ada? Pas? Oke. Tentang kiamat sugro dan kubro, ya kan? Ini pasti kita alami. Jadi tentang kiamat ini kita tidak tahu kapan datangnya, ya kan? Ya. Tapi kita harus waspada. Waspadanya apa? Tingkatkan sholat kita, tingkatkan semua yang peraturan dari Allah, semua amalan-amalan yang disuruhnya dilaksanakan, yang tidak disuruhnya dilarang tidak usah dikerjakan, ya kan? Ya. Mungkin sampai di sini saja materi ibu tentang beriman kepada hari kiamat. Minggu depan kita sambung lagi tentang perilaku terpuji. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.